Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian firman-Nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sampai jatuh firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, yaitu Yesus adalah keuntungan. Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus berbicara kehidupan. Sering sekali orientasi pemikiran orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar dan baik adalah harta dan jabatan. Dengan berbagai cara dan upaya akan dilakukan bagaimana meraih semuanya itu. Ada kepuasan tersendiri dalam hidup kita ataupun hidup dari seseorang bila memperolehnya dan bisa dianggap untuk disebut sukses. Hal itulah yang dibanggakan oleh Paulus dalam hidupnya. Karena Paulus dulunya adalah seorang yang menguasai hukum Taurat dengan baik, memiliki kuasa penuh untuk menganiaya jemaat, dan dia juga seorang pejabat yang berpengaruh. Tetapi saudara-saudara, setelah dia mengenal Kristus, Paulus berkata sebaliknya, bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya sekarang dianggap rugi atau kerugian karena Kristus Yesus. Luar biasa saudara-saudara hidup Paulus setelah pertemuannya dengan Yesus. Paulus sadar bahwa semua yang diperolehnya dulu tidak sebanding dengan apa yang dia miliki sekarang, yaitu Yesus. Dia melihat bahwa semua yang telah dimilikinya tidak ada apa-apanya. Dia menganggap harta dan jabatan yang pernah ada adalah sampah. Karena Kristus, Paulus rela meninggalkan semuanya, pekerjaannya, hartanya, dan karirnya, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Paulus menganggap pengenalan atau pertemuannya kepada Yesus adalah keuntungan dan lebih mulia dari segala-galanya. Saudara yang terkasih, yang pertama harus kita melihat bahwa karena hidup Paulus dibaharui dan dijamin akan memiliki keselamatan di masa yang akan datang di dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus melihat bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Buat yang lain, no way. Karena yang lain hanyalah sementara. Kebaikan Allah datang melalui Kristus Yesus, dicurahkan saudara-saudara sebagai hujan anugerah bagi setiap orang yang percaya. Rasul Paulus adalah sumber motivasi dan teladan bagi kita. Terlebih lagi bagi para pelayan Tuhan. Perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Hidupnya berubah drastis setelah pertemuannya dengan Yesus secara pribadi. Paulus menjadi pemberani dan penuh semangat memberitakan Injil. Tantangan, cobaan, penderitaan, penganiayaan tidak pernah menggoyahkan hidupnya dan tidak pernah melemahkan imannya untuk melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Bahkan Paulus berkata di dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa saudara-saudara? Hidup dan mati Paulus semuanya hanya untuk Kristus Yesus. Itu merupakan kebanggaan dan sukacita bagi hidupnya. Melalui sapaan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ditanyakan, sudahkah kita bertemu dengan Yesus di dalam hidup kita? Siapakah Yesus dalam hidup kita? Apakah hal duniawi masih lebih utama daripada Yesus?
dalam hidup kita? Apakah Yesus sudah menjadi keuntungan bagi kita dibandingkan dengan segala-galanya yang ada di dunia ini? Kalau hal dunia ini masih lebih utama di dalam hidup kita, firman ini, sapaan pagi ini mengajak kita, berubahlah sebagaimana perubahan yang terjadi bagi Paulus setelah bertemu dengan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada sukacita, damai sejahtera. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan dan kebahagiaan. Karena hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini, di mana firman-Mu mengajak Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Hanya Yesuslah keuntungan. Bapa di surga, mari Engkau meterangkan kebenaran firman ini, melekat dan bertumbuh berakar dalam hidup kami. Izinkan Tuhan, setiap pendengar dimanapun berada, beroleh pemulihan yang luar biasa. Sehingga ketika mereka sakit, mereka disembuhkan. Mereka lemah, akan dikuatkan. Ketika mereka menghadapi permasalahan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada mustahil bagi Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, kesempatan yang baik ini, hamba-Mu berdoa untuk keluarga adikku Bapak Moses, di mana istrinya Tuhan lagi dalam keadaan sakit. Setiap upaya yang diperbuat, mari Engkau campur tangan. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika Tuhan berkata dia sembuh, hal itu pasti terjadi. Hanya kepada-Mu kami memohon dan menghadap. Itu juga Tuhan, setiap jemaat hamba-Mu yang dimanapun berada, Engkau berkati kaum bapak, kaum ibu, kaum anak, dan orang tua. Bapa di surga, itu aku juga tidak henti-hentinya hamba berdoa. Mama Ella, Engkau sembuhkan dia dengan luar biasa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu sangat yakin dan percaya itu akan terjadi tepat pada waktunya, karena Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Amin. Shalom buat kita semua.